Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Legend of Kunlun 2022. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Hai Tao dan dibintangi oleh Wang Kan, Gu Dongqing, Tim Pei, Michael Tong, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah Zhang Wenfeng, seorang keturunan dari garis keturunan Fakyu, untuk menemukan kebenaran tentang hilangnya ayahnya selama Republik Tiongkok, dan rekannya Jia Lubah dan Zhongling yang harus memulai perjalanan berbahaya ke makam kuno untuk mencari tahu kebenaran. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat seorang laki-laki bernama Zhang Wenfeng yang sedang membaca buku berisi tentang cermin kuno Xiaoming. Kunlun adalah sebuah tempat di balik gunung yang di dalamnya terdapat harta langit dan bumi yang hanya bisa ditemukan dengan cermin kuno Xiaoming. Di mana 17 tahun yang lalu, tim petualang misterius yang membawa cermin tersebut melakukan perjalanan mencari harta yang tersembunyi di runtuhan Kunlun itu. Dalam tim petualang tersebut, terlihat sang ayah dari Zhang Wenfeng yang bernama Zhang Yuling yang diterpa badai salju yang kencang. Mereka akhirnya mendarat dengan selamat. Cermin kuno ini sangat penting untuk membuka pintu Kunlun karena jika tidak ada cermin ini, tidak bisa masuk ke Kunlun. Mereka semua kemudian masuk ke dalam goa. Di sana ditemukan banyak tengkorak manusia yang berarti sudah banyak orang yang mencari harta Kunlun ini namun tidak selamat. Diceritakan bahwa harta ini bisa membuat hidup abadi. Lalu Zhang Yuling mengeluarkan tongkat dewa. Kemudian ia menancapkannya ke bebatuan. Namun bukannya harta yang keluar melainkan makhluk berwarna ungu seperti bunga matahari yang akhirnya menyerang mereka semua. Saat itu 12 orang menghilang misterius dan tidak ada yang tahu selamat atau tidaknya. Namun Zhang Wenfeng masih percaya kalau sang ayah masih hidup. Pada malam hari, Ansan bersama guru dan satu rekannya mendatangi Ryumi. Saat menemui Ryumi, sang guru menanyakan jawaban dari permintaan untuk menikahinya. Tak lama Ryumi pun menjawab jika menginginkannya silahkan aja sendiri. Mendengar itu, sang guru pun kegirangan. Ryumi meminta guru Ansan untuk menyuruh dia keluar. Namun Ansan menolak dan memilih diam lalu menonton mereka berdua. Ryumi mengeluarkan pisau lalu melukai tangan guru Ansan. Sang guru pun mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Ryumi namun tidak mengenai. Ryumi spontan langsung menyerang dan melukai leher dengan pisaunya. Tak lama kemudian, adik sang guru masuk dan auto ngamuk ketika melihat kakaknya tumbang bersimpah darah. Lalu si botak langsung menyerang Ryumi. Tak berlama-lama, Ryumi pun menyerang balik dengan pisau ke arah perut, memukul dan kembali melukai lehernya, yang membuat adik sang guru pun tumbang karena sayatan pisau di lehernya. Karena mendengar keributan, semua anak buah sang guru pun masuk dan menyerang Ryumi. Hal itu membuat Ryumi mulai menumbangkan satu persatu kelompok dari Ansa. Dan akhirnya semua anak buah dari sang guru pun tumbang setelah melawan Ryumi. Ansan pun terkejut dan hanya bisa menggelengkan kepala melihat pembantaian tersebut. Kemudian Ryumi berkata pada Ansan bahwa keluarga An kini berada di bawah kendalinya. Di lain sisi, Wenfeng bersama kedua temannya mulai bergerak mencari tahu keberadaan makam Kunlun. Mereka mulai menyusuri goa mencari keberadaan cermin Xiaoming, karena cermin tersebut adalah kunci masuk ke dalam makam Kunlun. Di dalam goa itu, mereka menemukan banyak patung-patung peninggalan zaman dahulu. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan petunjuk jalan untuk membuka lorong goa tersebut. Wenfeng pun mulai mencocokkan kode untuk membuka pintu gerbang lorong tersebut. Lalu pintu gerbang pun terbuka dan mereka semua masuk guys. Saat di lorong goa, Wenfeng dan teman-temannya dikejutkan oleh kedatangan Ryumi dan anak buahnya. Dan mereka pun saling serang untuk mempertahankan diri masing-masing. Namun pada akhirnya mereka saling bekerja sama untuk mencari makam Kunlun. Wenfeng bersama kedua temannya menyusun strategi untuk menempuh perjalanan ke makam kuno. Saat Wenfeng memegang barang antik di sana, spontan Zhongling melarang agar tidak menyentuh barang-barang di tempat itu. Bahkan Wenfeng sempat mencoba senjata yang hampir mengenai Zhongling. Spontan Zhongling pun terkejut. Lalu Zhongling menjelaskan bahwa senjata ini sangat berbahaya.
karena dalam jarum itu telah diolesi bubuk racun. Setelah itu, Wen Feng dan kedua temannya kedatangan tamu tak diundang, yaitu Ryumi dan kelompoknya. Mereka langsung menyerang melemparkan bom asap ke arah Wen Feng dan kedua temannya. Tak lama kemudian, kelompok Ryumi masuk ke dalam rumah dan menyerang Wen Feng dan kedua temannya. Wen Feng pun membalas serangan mereka dengan menembakkan busur jarum ke arah kelompok Ryumi. Satu persatu, kelompok Ryumi dilumpuhkan oleh Wen Feng dengan menggunakan busur jarum yang telah terolesi racun. Bahkan Zhongling pun tumbang akibat terkena pukulan Ansa. Dan kini Ansa dan Wen Feng pun harus berduel 1 lawan 1. Namun saat tiba pada pertempuran sengit mereka, tiba-tiba datang tamu tak diundang dari kelompok Liu Rongche yang tak lain sahabat dari ayah Wen Feng. Kedua kelompok pun saling berhadapan, lalu Liu Rongche menegur Ryumi karena telah membuat keonaran di wilayahnya. Tidak mau berurusan dengan Liu Rongche, akhirnya Ryumi pun meminta maaf dan bergegas pergi. Setelah itu Wen Feng pun berterima kasih kepada Liu Rongche karena telah membantunya dan kedua temannya. Kemudian Liu Rongche mengajak Wen Feng ke rumahnya beserta kedua temannya. Di sana Liu Rongche menjelaskan sejarah tentang ayah Wen Feng. Singkat cerita, Wen Feng dan kedua temannya melanjutkan perjalanan menggunakan kuda. Setelah mereka melewati setengah perjalanan, mereka melihat pegunungan yang akan mereka tempuh. Tak lama mereka pun mulai mendaki gunung es itu. Sesaat sampai di puncak gunung, mereka terkejut karena melihat Ryumi dan kelompoknya yang sudah ada terlebih dahulu di puncak gunung. Lalu mereka sepakat untuk bekerja sama dalam mencari kunci dari pintu goa tersebut. Teman Wen Feng menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kunci gerbang ada di bawah tanah. Mengetahui hal itu, kemudian mereka bergegas untuk mencari di bagian bawah tanah, guys. Kemudian Wen Feng melihat kelompok Ryumi yang dengan tidak sengaja menekan sebuah jebakan yang mengeluarkan anak panah. Akibat dari hal itu, akhirnya kelompok dari Ryumi banyak yang terkena anak panah itu. Setelah itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ledakan yang terjadi dari tebing di gunung itu. Serentak mereka pun melihat ke arah ledakan itu dan tak disangka dari hasil ledakan itu muncul sebuah goa yang auto membuat mereka penasaran. Setelah memasuki ke dalam goa, semua terkejut melihat keindahan di balik gunung yang tampak seperti kota. Tak berlama-lama, mereka pun mulai bergerak untuk menuju kota di balik gunung itu. Satu persatu mereka mulai turun dengan menggunakan tali. Setelah sampai, Zhongling mendekati sebuah giok besar. Kemudian Ansa mengambil cermin Zhao Ming dan meletakkan ke dalam lubang yang merupakan kunci untuk memasuki ke area makam Kunlun. Namun Ryumi melarang Ansa dan menyuruh Wen Feng untuk membukanya. Akhirnya kini Wen Feng memasukkan ke dalam lubang lalu memutarnya. Tak lama kemudian, terbukalah sebuah pintu dari akar pohon langit. Saat pintu itu terbuka, mereka kembali dikejutkan saat melihat akar raksasa yang keluar dari makam tersebut. Tak lama kemudian, pohon akar tersebut memberikan sebuah pesan dan Jialuban pun mengambil dan membaca pesan tersebut yang berisi prasasti Xianbei. Setelah itu Ryumi mendekati akar langit tersebut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ryumi malah mengeluarkan pisau dan menebas akar yang mendekatinya. Akibat dari ulah Ryumi, auto membuat pohon akar itu memberontak dan mulai menyerang Ansa dan juga Ryumi. Tidak hanya itu, kini akar langit tak lagi memandang siapapun. Ia mulai menyerang semua orang di sana. Akar langit mulai melilit tubuh Ryumi dan membawa Ryumi ke atas. Melihat itu, Ansa berusaha menyelamatkannya dengan melempar pedang dan memutus akar yang melilit Ryumi. Tidak sampai di sini saja, akar langit pun semakin marah dan terus menyerang keduanya. Kali ini monster akar itu melilit Ansa, kemudian Ryumi segera menebas akar itu dengan pisaunya. Merasa itu adalah kawasan kekuasaannya, akhirnya akar langit itu kembali melilit kedua kaki Ansa hingga ke semua tubuhnya hingga membuatnya hancur. Melihat itu, Ryumi pun terlihat kebingungan dan hanya bisa diam dengan mimik yang berkaca-kaca. Mengetahui ganasnya pohon akar langit itu, Wen Feng bersama kedua temannya mulai menjauhi akar langit tersebut. Namun tiba-tiba akar pohon itu mendekati dan menyentuh kepala Wen Feng yang kemudian membawa Wen Feng ke dimensi akar langit. Di sana Wen Feng menemukan sosok ayahnya yang berada dalam lilitan akar langit. Lalu sang ayah menyatakan bahwa ini sebuah kutukan baginya. Sang ayah menceritakan bahwa pohon langit ini adalah makhluk yang ditinggalkan pada zaman kuno. Karena itu makhluk ini tak mati dan malah berubah menjadi tanah untuk pohon yang tumbuh. Semakin penasaran, Wen Feng pun menanyakan pada sang ayah tentang cara menyelamatkan sang ayah yang kini terlilit pohon akar raksasa.
Lalu sang ayah hanya mengatakan bahwa ini adalah sebuah kutukan. Ryumi yang tidak terima atas kematian Ansa yang dibunuh akar pohon langit. Kemudian Ryumi mengeluarkan granat dari dalam sakunya untuk membunuh akar raksasa itu. Namun akar langit segera melilit tangan Ryumi yang membuat granat itu terjatuh. Mengetahui akan bahaya dari granat itu, kemudian ayah Wenfeng menarik Wenfeng dan kedua temannya dengan akar pohon raksasa itu dan membawa mereka keluar dari dalam goa makam Kunlun. Setelah itu, granat pun meledak yang auto menghancurkan Ryumi beserta akar langit tersebut. Kini Wenfeng pun terdiam dan sedih saat melihat kehancuran sosok sang ayah yang ia cari-cari selama ini. Wenfeng dan kedua temannya yang selamat, lalu mereka mengunjungi rumah Liu Rongche untuk meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayah Wenfeng. Lalu Liu Rongche menjelaskan jika orang Jepang datang untuk mengambil harta Tiongkok namun malah terkubur di runtuhan Kunlun. Ayah Wenfeng memberitahu jika akan pergi mencari obat untuk ibunya dan menitipkan Wenfeng kepada Liu Rongche. Setelah itu, Liu Rongche menyerahkan tongkat dewa kepada Wenfeng yang merupakan keturunan dari dewa Fakyu. Itulah alur cerita film The Legend of Kunlun 2022 yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.